maksiat, tidak takut. Kan kebalik-balik ini. Kebalik-balik apa enggak? Ke COVID takut, menghujat orang enggak takut. Padahal menghujat orang itu lebih jahat daripada lebih besar bahayanya ketimbang COVID. COVID dibikin sengsara, betul enggak? Bikin ekonomi macet. Tapi mengadu domba itu lebih bahaya akibatnya ketimbang COVID. Coba kalau terjadi perang, saudara, semua akan lumpuh. Produksi anak berkurang. Justru COVID ini banyak orang positif hamil, sering di rumah, nggak ada mainan lagi. Akhirnya bapak main cuplak suam, ya kan? Emak main karaokean mulu. Apa kata mak? Ternyata rasamu. Biasanya kan karaoke, dengan ngemik. Nyaman. Betul gitu ya? Lanjut jemaah. Paham sudah ya? Musibah pasti ada, betul? Masalah pasti ada. Selagi kita hidup, gak ada orang hidup yang gak punya masalah. Ayo saya ingin tahu, presiden enak, tanya masalahnya banyak presiden. Masalah apa? Ngurusin COVID segala macam. Kasihan presiden sekarang ini. Makanya sampai kurus beliau. Mikirin kalian, kadang yang dipikirin malah ngejelek-jelekin. Betul apa enggak? Enggak ada orang yang hidup tidak punya masalah. Pak, Bu, kenapa kamu merasa berat dengan masalahmu? Karena kamu tidak membawa, tidak menyerahkan, tidak menyandarkan masalah itu kepada Allah. Andaikan disandarkan ringan buat kamu. Betul? Kamu ini ada pohon, apalah ya, batang apa, atau taruhlah tiang listrik itu, atau kamu ada kayu balok, berroboh, kamu nahan. Kalau kamu nahan sendiri lama-lama berat apa enggak? Tapi coba kamu bikin cari tunjangan, taruh di situ, berat apa ringan? Nah, apa sandaran yang paling tepat dalam masalah hidup? Tidak ada lagi kecuali Allah. Sandarkanlah masalahmu kepada Allah dengan apa? Amanu wattaqau. Dengan apa? Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah. Betul? Betul. Ini, jadi kamu yang punya masalah, tidak ada orang yang luput dari dosa. Betul? Tapi jangan jadikan kesalahan itu sesuatu kegelapan untuk langkah ke depannya. Tapi belajarlah, ambil hikmah dari kesalahan untuk kita belajar lebih baik lagi, menjadi orang yang istiqomah dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ini ada cerita. Ceritanya namanya Makhrum kalau tidak salah. Ya betul. Makhrum. Namanya Makhrum Al-Majusi. Kenapa dikatakan Al-Majusi? Karena agamanya Majusi. Apa tuh agama Majusi? Penyembah api. Betul nggak? Betul ya? Betul ya? Penyembah api. Suatu saat ada seorang muslim, orang yang soleh, orang yang taat, sahabat daripada Rasul, bermimpi. Betul? Ya, namanya Abdul Mubarak, bermimpi ketemu Rasulullah, betul ya? Untuk menyampaikan salam kepada Bahrom. Apa salamnya? Sampaikan salamku kepada Bahrom, Allah ridho kepada Bahrom. Loh, mikir. Ini seorang agama Majusi, penyembah api, bukan penyembah Allah,
kok Allah ridho kepada Bahrom ini sehingga menitipkan salam kepada Rasulullah untuk Bahrom. Jadi Rasulullah nitip salam, sampaikan salamku kepada Bahrom bahwa Allah ridho kepadanya. Bertanya Abdullah Al-Mubarak ini, apa amalan Bahrom ini? Kok sampai segitunya Bahrom ini Allah ridho kepada Bahrom? Dengarkan baik-baik ini supaya tidak kecil hati. Yang baik tidak besar kepala, yang jelek tidak kecil hati. Akhirnya dicarilah yang namanya Bahrom, maka ketemulah dengan yang namanya Bahrom itu di mana? Di Mesir. Jadi ditanya, hendak mana? Saya mencari seseorang yang bernama Bahrom. Apakah Anda kenal Bahrom? Saya Bahrom. Oh, kebetulan kalau begitu. Agamamu? Saya Majusi. Apakah Anda yang bernama Bahrom? Saya Bahrom. Saya adalah Bahrom Al-Majusi. Oh, disitulah kemudian saya singkat cerita, bertanyalah Abdullah bin Al-Mubarak, wahai Bahrom, kamu ini punya amalan apa? Gak cerita dulu tentang mimpinya, gak diceritakan. Kamu punya amalan apa, wahai Bahrom? Saya punya amalan apa? Saya ini punya anak 4. Punya anak nih, anak laki-laki saya kawinkan dengan anak perempuan saya. Ini dosa. Ini tidak boleh, Bahrom. Ini dianggap itu amalan, gitu loh. Menurut Bang, ini tidak boleh, ini haram, ini dosa. Terus apa lagi kamu punya? Apa lagi itu? Iya kan, ada lagi nantinya. Ada lagi. Apalagi amalan kamu? Saya juga punya anak perempuan yang cantik. Sehingga anak saya cariin jodoh, tapi tidak ada yang sederajat dengan anak saya. Dilihat dari kecantikan anak saya dan dari kedudukan saya, tidak ada yang cocok. Karena tidak ada yang cocok, akhirnya saya nikahin sendiri. Waduh, ini lagi lebih celaka lagi. Ini jinanya jina ini sudah, betul enggak? Anaknya saking cantiknya dijodohin sama ini, udah cocok, kurang ganteng, kurang, hanya dinikahin sendiri oleh mungkin ada lagi cerita lagi, ada amalan lagi, ini salah, ini dosa, sampai apa lagi, banyak lagi ceritanya ya kayaknya. Pokoknya barang yang nggak benar-benar itu sudah. Akhirnya singkat cerita, Bahrom ini melihat seorang perempuan, setiap dia keluar rumah lampunya dimatiin. Begitu pulang baru dinyalain kecil. Setiap pulang keluar lampunya dimatiin. Begitu datang dinyalain. Hanya Bahrom ini mengintip, ada apa sebenarnya perempuan ini? Setiap keluar lampunya dimatiin, begitu pulang baru dinyalain. Ternyata perempuan ini punya banyak anak yatim. Artinya ditinggal suaminya, punya banyak anak, meninggalkan anak yatim. Betul begitu kan? Melihat anak yatim, gimana ya? Jadi dia si istri ini, perempuan ini keluar untuk mencari makanan buat anaknya. Takut ketahuan orang, makanya lampunya dimatiin. Diintiplah sama Bahrom. Begitu melihat itu, oh ternyata dia punya anak yatim. Nah semenjak itu, setelah Bahrom tahu keadaan itu, dicerita. Nah ternyata apa? Wahai Abdullah Al-Mubarak, wahai saudara, setelah saya melihat ternyata dia punya anak masih kecil-kecil, lalu saya tanya, karena orang tuanya sudah meninggal bapaknya, sehingga dia harus menanggung anak yatim. Dari situlah saya yang menanggung hidup dia. Saya kirimin makanan, saya kasih beras, maka hidupnya saya jamin. Ini lagi amalan yang saya lakukan. Oh, ini yang menyebabkan barulah. Oh, ada apa engkau bertanya tentang itu? Katanya si Bahrom, saya bermimpi bahwasanya Allah ridho kepadamu, bermimpi dengan Rasulullah untuk menyampaikan salam kepadamu, bahwa Allah ridho kepadamu. Inilah yang menyebabkan Allah ridho kepadamu,
Saat itulah Bahrom kemudian membaca 2 kalimat syahadat. Setelah membaca 2 kalimat syahadat langsung meninggal, belum sempat berbuat apa, surga tempatnya. Paham sudah ceritanya? Kalau kamu merasa bersalah, kamu merasa berdosa, bertobat dengan bersyahadat di sini, berarti dia bertobat, beriman kepada Allah. Tidak ada dosa yang tak diampuni oleh Allah, tidak ada kesalahan yang tidak dimaafkan oleh Allah, tidak ada jalan keluar yang tidak ada kesulitan yang tidak akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Tidak akan ada kehinaan yang tidak akan dibalas dengan kemuliaan oleh Allah kalau dia kembali kepada Allah, beriman kepada Allah. Api neraka saja nggak bisa membakarnya setelah dia beriman kepada Allah, apalagi yang namanya virus corona. Betul? Betul apa betul? Betul apa betul? Dengan apa penangkal yang baik adalah amanu wa taqau. Jalankan syariatnya, gunakan protokol kesehatan, tapi tetap amanu wa taqau. Itu adalah benteng yang paling utama. Setuju jamaah? Hidup jamaah manakib. Coba kalau dilihat dosanya Bahrom itu, udah celakanya celaka itu. Hah? Anak dengan anak dinikahkan, sampai anak perempuannya yang cantik pun ditikah sendiri. Waduh, ini sudah kayak betul? Betul? Tapi ketika cerita Abdullah, ketika dia berbuat kebaikan, anak yatim, disitulah hidayah Allah berikan. Betul apa tidak? Nah, oleh karena itu perbanyaklah berbuat baik kepada orang, karena kebaikanmu lah yang menyelamatkan hidup kamu, iman kamu, dunia dan akhirat kamu. Setuju jamaah? Setuju? Hidup jamaah manakib. Makanya jangan kecil. Mau saya lanjut? Saya lanjut sekarang dengan tahadus bin nikmat. Kemarin saya cerita yang anaknya COVID sudah, pokoknya nggak ada harapan lagi. Kebetulan sekarang bapaknya ini kesini karena memang orang tuanya ada di, siapa yang ada mana Pak Ayu itu? Orang tuanya di mana? Di Deklo ini apanya Pak Ayu? Saudara Papa? Hah? Oh, mertuanya ada di daerah Rengas Deklo, mertuanya Pak Ayu ini. Makanya pas main sini ya udah mampir ke sini. Akhirnya nanti ceritakan seperti apa ceritanya. Betul? Ini dia cerita tentang keyakinan loh. Ya. Bukan cerita, ini cerita tentang keyakinan. Untuk itu dengarkan sekalian, yuk, obat 1000 doa. Yang apa? Yang butuh jalan.